Perkenalkan, nama saya Heni Yuli Hastuti, peserta pelatihan moderasi beragama angkatan pertama Balai Diklat Keagamaan Jakarta tahun 2021. Saya bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Min 6 Kabupaten Tangerang. Izinkan saya di hari yang berbahagia ini untuk berbagi ilmu mengenai moderasi agama dengan tema Islam atau reformasi. Saya di sini bukan ahli, hanya mengedukasi atau lebih tepatnya berbagi pengetahuan. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para widyaswara yang telah memberikan banyak pengetahuan dan motivasi. Di antaranya, Bapak Asif Suryadi, MPI, dan Ibu Dermawati, MSI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beri kesehatan kepada Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut biodata saya. Nama saya adalah Heni Yuli Hastuti, MP. Dilahirkan di Tangerang pada tanggal 27 Maret 1979. Saya bertugas di sekolah madrasah, yaitu di daerah Kabupaten Tangerang. Sekolahnya bernama Min 6 Tangerang dan mengabdikan ke sekolah tersebut dari mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang. Teman-teman yang berbahagia, Islam menganjurkan pengikutnya bersifat tawasul, bermakna di tengah-tengah atau seimbang, tidak ekstrim dan tidak eksklusif. Sifat tawasul ini bagian dari moderasi beragama yang harus ditanamkan kepada peserta didik, agar peserta didik memiliki sikap moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, moderasi beragama mutlak diperlukan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, multi budaya, multi etnis, dan multi agama. Jika tidak dikelola dengan sebaik mungkin, maka perpecahan akan tumbuh dan melanda di negeri kita, Indonesia. Maka sudah seharusnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan merawat kemajemukan dengan seluruh kekuatan jiwa dan raga. Terus dijaga dan dirawat sepanjang hayat. Tidak boleh ada gesekan sekecil apapun, baik dari gesekan agama, perbedaan, perselisihan, dan perdebatan. Karena ini akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, berikut ini sedikit penjelasan tentang moderasi beragama. Moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, sepadan dengan kata tawasud yang memiliki makna di tengah-tengah, i'tidal atau adil, tawazun atau berimbang. Dalam bahasa Latin, moderasi adalah moderatio yang bermakna kesedangan, yaitu tidak berlebihan, tidak kekurangan, atau juga bermakna penguasaan diri. Moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki makna kemajemukan dan mutlak diperlukan dalam berbagai kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dengan cara pemberian pengajaran keagamaan yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luas dan tidak meninggalkan teks Al-Quran dan hadis. Serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan istihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Begitulah inti dari moderasi beragama, adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata adil diartikan 1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak. 2. Berpihak kepada kebenaran. 3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Kata wasit yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni
yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran. Prinsip yang kedua, keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras, karena selalu berpihak pada keadilan. Hanya saja, keberpihakan itu tidak sampai merampas hak orang lain, sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak ribet. Baiklah teman-teman yang berbahagia, moderasi beragama jangan ditujukan kepada satu agama tertentu saja, karena setiap agama mempunyai potensi radikalisme dan ekstremisme bagi para pengikutnya. Ramadan selain bulan penuh berkah dan kasih sayang, juga bulan pendidikan untuk kita lebih moderat, yaitu dengan melihat manusia sebagai manusia yang tidak dibedakan oleh kotak-kotak kebudayaan. Ada salah satu tradisi di bulan Ramadan untuk umat Islam. Di antaranya adalah tradisi membangunkan sahur. Anak-anak berjalan mengelilingi kampung sambil membawa perlengkapan tabuh tradisional sambil meneriakkan sahur, sahur. Sebagian warga di masjid membangunkan masyarakat Islam dengan menggunakan speaker atau toa. Para warga berkeliling sambil membawa beduk di atas mobil dan bertakbir secara berulang. Ramadan melatih umat Islam untuk menjadi dan merasakan kembali kebersamaan. Tradisi Ramadan yang sudah berlangsung sejak lama itu tentunya tidak terlepas dari konflik antar masyarakat. Contohnya yang baru-baru ini terjadi, yaitu berawal dari seorang artis yang mengkritisi orang yang membangunkan sahur melalui pengeras suara dengan cara berteriak menggunakan toa di masjid. Takbir masjid membangunkan dengan menggunakan pengeras suara di masjid. Di lingkungan yang masyarakatnya tidak semua beragama Islam. Nah, kejadian tersebut ia share ke sosial media yang pada akhirnya menjadi viral serta banyak komentar-komentar negatif meskipun ada komentar positif. Penggunaan pengeras suara untuk kepentingan azan, sholat jamaah, dan khutbah Jumat pada awalnya tidak terlalu menuai protes. Meskipun sebagian orang juga protes dengan penggunaan pengeras suara ketika azan, namun yang perlu diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan semisal sholat tarawih, tadarus Quran, memutar kaset pengajian perlu dibuat semacam aturan yang dapat memberikan kemaslahatan bersama antara masjid dan masyarakat sekitarnya. Permasalahannya bukan saja pada level hubungan masjid dengan masyarakat, tetapi juga antara satu masjid dengan masjid lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana ramainya ketika ada masjid yang berdekatan, kemudian masing-masing masjid meninggikan volume pengeras suaranya. Tindakan semacam ini tentu bisa mengganggu ketenangan orang yang sedang beribadah. Kondisi saat ini tentunya sangat berbeda dengan yang dulu, yang mana dulu letak rumah dan masjid masih jarang, sehingga masyarakat berkeliling atau membangunkan untuk sahur menggunakan speaker di masjid. Selain itu, ada beberapa dampak yang terjadi apabila membangunkan sahur tanpa aturan sambil berteriak-teriak dan dilakukan pada waktu yang panjang. Di antaranya yaitu terganggunya bayi yang sedang tidur akibat kaget mendengar suara yang berteriak tanpa aturan, dan ketidaknyamanan orang yang sedang sakit, serta untuk tidak menjalankan ibadah puasa merasa tidak nyaman akibat volume pengeras suara. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka akan terjadi konflik, di antaranya isu sosial dan intoleransi. Ibarat kebakaran, jika tidak segera dipadamkan, konflik akan terus merembet dan meluas karena ada akselerator konflik. Akselerator konflik ini bisa berupa isu agama, isu suku, atau identitas lain. Baiklah teman-teman, untuk mencegah konflik dapat dilakukan dengan beberapa tips atau solusi. Yang pertama adalah musyawarah. Di Indonesia
merupakan negara yang mengedepankan musyawarah dalam mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Pengurus masjid mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada warganya dengan menjelaskan bahwa akan ada ajakan sahur lewat pengeras suara setiap hari. Karena pemerintah sudah memberikan aturan mengenai tuntunan penggunaan pengeras suara. Berikutnya, saling menghargai dan menghormati jalan satu-satunya agar terjadi hubungan yang harmonis dengan orang lain adalah saling menghormati dan menghargai. Dengan menggunakan speaker luar masjid dengan bijak, speaker luar dapat digunakan untuk azan. Adapun untuk ceramah dan tadarusan, maka cukup dalam speaker dalam saja. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI Muhammad Isat, menyarankan ajakan sahur sebaiknya disampaikan dengan lemah lembut dan kata-katanya bersifat edukatif bagi masyarakat. Lalu, ajakan sahur tidak perlu dikumandangkan berlama-lama dengan menggunakan speaker. cnnindonesia.com Jumat 24 April 2021. Berikutnya teman-teman, ajaran Islam hadir di dunia bukan untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk semua umat manusia. Maka dari itu, gunakanlah pengeras suara di masjid dengan bijak. Demikianlah penjelasan mengenai moderasi beragama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.